Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat online tembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, akhirnya Ibu Sri Mulyani mengambil tindakan tegas memecat Bapak Rafael yang berlaku brutal terhadap David. Hal ini dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani karena dianggap bahwa Pak Rafael ini adalah orang yang tidak taat perpajakan, sementara dia adalah orang perpajakan sendiri. Belum lagi misalnya bagaimana kekayaannya yang mencurigakan. Akhirnya dengan tindakan yang dilakukan anaknya, apa yang selama ini dia sembunyikan terblow up ke permukaan. Ini saya baca beritanya dari Narasi Daily. Sri Mulyani copot Rafael sebagai pejabat Ditjen Pajak dan usut kontroversi harta kekayaannya. Saya ulangi, Sri Mulyani copot Rafael sebagai pejabat Ditjen Pajak dan usut kontroversi harta kekayaannya. Luar biasa kan? Artinya Pak Rafael yang dulunya menari-nari di atas perpajakan, hari ini dia kena batunya, efek dari tindakan anaknya, sehingga terblow up ke permukaan apa yang selama ini dia rahasiakan. Mulai hari ini, Saudara Rat saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Ini pernyataan Ibu Sri Mulyani. Pernyataan itu ditujukan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada Jumat tanggal 24 bulan 2 tahun 2023. Pencopotan Rafael sebagai pejabat merupakan imbas. Pencopotan Rafael sebagai pejabat merupakan imbas dari penganiayaan yang dilakukan putranya Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada Kristalino David Ozara 17 tahun. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengenai pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan, katanya. Ini tegas sekali ini. Di selain itu juga akan ada semacam pemeriksaan terhadap harta kekayaan dari Pak Rafael ini, karena memang angka kekayaannya gila, sampai 56 miliar. Itu luar biasa itu untuk kelas eselon 3. Sri Mulyani mengatakan ia telah menginstruksikan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk memeriksa harta Rafael seperti yang saya sampaikan tadi, yang diketahui merupakan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 2. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan. Dalam hal ini kewajaran dari harta RAT, katanya. Dalam konferensi pers di kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Jumat, untuk memudahkan proses pemeriksaan yang dimulai pada hari Kamis, Sri Mulyani mencopot jabatan Rat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Wakil Menteri Keuangan Suharsil Nazara mengatakan Rafael masih tetap berstatus sebagai aparatur sipil yang terkait dengan seluruh kode etik disiplin dan aturan administrasi ASN. Pencopotan dilakukan karena pemeriksaan akan kita lakukan dan ini untuk mempermudah upaya pemeriksaan, terangnya. Penganiayaan Mario Dandi Satrio 20 tahun kepada Kristalino David Ozara memantik sentimen netizen soal gaya hidup dan kelakuan keluarga pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tersebut. Netizen menguliti satu demi satu kelakuan Mario sekaligus total kekayaan bapaknya. Ini bahayanya netizen ya. Jadi makanya sekarang ya berhati-hati kalau ada sesuatu yang disembunyikan, lambat laun akan terblow up, dan itulah cara Tuhan seperti yang berlaku pada Pak Rafael ini. Beberapa hal yang diduga diomplang pajaknya oleh Pak Rafael seperti mobil Rubicon belum bayar pajak dan memakai plat palsu. Aduh, memang pelanggaran dalam hidupnya ini banyak. Mobil Jeep Wrangler Rubicon yang kerap kali dipamerkan tersangka Mario Dandi Satrio di akun media sosialnya ternyata menunggak pajak.
nilai pajak kendaraan bermotor mobil ini adalah 6.678. Tidak cuma itu, polisi juga mengatakan bahwa mobil Rubicon yang digunakan Mario tidak memakai plat nomor asli. Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, plat nomor asli mobil tersebut adalah B2571 BPBP, sedangkan yang digunakan di mobil adalah B120DEN. Fakta ini membuat sejumlah netizen membayar pajak merasa geram dan mencurahkan unek-uneknya. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN Rafael sebagai pejabat pangkat eselon 3 di Kanwil Jakarta Selatan 2 juga dikuliti oleh netizen. Dalam LHKPN yang dilaporkan ke KPK, Rafael tidak memasukkan mobil Rubicon dan motor gede yang kerap dipamerkan putranya. Ini jadi memang pelanggarannya ini sudah double-double. Ini memang layak untuk dipecat ini orang. Adapun nilai LHKPN Rafael juga dinilai cukup bombastis untuk ukuran jabatannya sebagai eselon 3 di Kanwil Jakarta Selatan 2. Total LHKPN yang dilaporkan Rafael pada periode 17 Februari 2002 periode 2021 sebesar 56,1 miliar. Sebelumnya Rafael meminta maaf atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya. Saya Rafael Alun Trisambodo. Memang namanya ini Trisambodo, bodoh memang ini. Orang tua Mario Dandi menyampaikan permintaan maaf kepada David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar pengurus Nahdlatul Ulama dan keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, kata Rafael dalam video yang diterima di Jakarta Kamis tanggal 23 bulan 2 tahun 2023. Saya kira itu ya. Jadi saya kira memang ini sangat jelas kasusnya, di mana ada anak yang berlaku brutal, ternyata orang tuanya juga brutal. Kebrutalannya itu salah satu yang muncul ke permukaan sekarang ini adalah soal bagaimana dia tidak taat membayar pajak. Kedua, bagaimana dia tidak melaporkan hartanya seperti Rubicon dengan motor gede itu atau Harley Davidson ke KPK pada saat dia mendaftarkan kekayaannya. Nah, tentu hal ini menjadi atensi khusus oleh Ibu Sri Mulyani, makanya kemudian langsung dinonaktifkan dari jabatannya. Karena itu juga alasannya seperti di media yang saya baca tadi, untuk memudahkan pemeriksaan terhadap Pak Rafael ini. Saya kira apa yang terjadi akhir-akhir ini cukup luar biasa dan menyita perhatian banyak orang, dan kita berharap kasus ini dikawal terus. KPK juga seharusnya turun tangan, ya mungkin hasil pemeriksaan Inspektorat Keuangan sebentar ini yang menjadi dasar KPK untuk menindaklanjuti kasus ini, atau bisa juga misalnya ke Kejaksaan Agung yang turun tangan. Untuk apa? Agar tidak ada lagi pejabat di negeri ini yang main-main dengan jabatannya, memperkaya diri sendiri, sementara Pak Jokowi, Ibu Sri Mulyani selalu mengajak seluruh aparatur untuk hidup sederhana. Ini kebalikannya apa yang diperlihatkan oleh Pak Rafael. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.